Kalau berani jangan takut-takut, tapi kalau takut jangan berani-berani. Karena semua akan dikalahkan oleh orang gila. Apa itu gila? Gagasan, ide, langsung aksi. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Selamat berjumpa, saya Pak T.U. Suprapto dari Juglutani Yogyakarta yang beralamat di Dusun Mandungan 1, Desa Margoluih, Kecamatan Segan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berada di Jalan Godean, kilometer 9. Sehingga ada istilah 7 hari merenung, 7 minggu mimpi, 7 bulan mewujudkan. Karena hitungan kami adalah di dalam kita budidaya pertanian yang sifatnya sayuran, itu nggak sampai 7 bulan sudah panen. Yang hortikultura itu nggak sampai 7 bulan sudah panen. Yang juga itu penetasan nggak sampai 7 bulan juga sudah menetas. Artinya di situ sebetulnya kalau kita konsepnya pendidikannya ini adalah tidak hanya mendengar. Karena kalau mendengar itu lupa, kalau mereka melihat itu ingat, kalau melakukan mereka bisa. Sehingga mereka dikatakan lulus belajar di Juglutani itu apabila mereka sudah mengimplementasikan atau mempraktekkan hasil dari yang mereka peroleh di Juglutani. Itulah yang namanya hasil. Walaupun pada saat mereka itu berada di lokasi mereka, pasti akan ada masalah yang ditemui, maka pendampingan kita ada 2 cara, ada yang sifatnya offline, bisa yang online. Kalau online ya kita bisa lewat WA, kita bisa telepon, atau juga bisa cara yang lain dengan kita. Sekarang kan dunia di tangan kita digenggam gitu. Tapi kalau secara offline juga bisa dia mengundang kami dan kami akan datang ke lokasi itu sehingga mereka juga akan bisa melakukan kegiatan yang juga berkelanjutan, dan kami pasti akan mengajak mereka kalau Anda mau melakukan itu secara serius, konsisten, pasti. Karena kuncinya di konsisten, itu 7 tahun Anda akan menikmati. Jadi itulah yang kami ajak kepada mereka, selalu mereka menjadi adalah orang gila. Karena apa? Tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Karena di dalam konsep pertanian terpadu atau Juglutani ini, kita memberikan password atau PIN, kuncinya adalah 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara kunci sukses dalam kewirausahaan, kalau kita bicara swakarya wirausaha, swa artinya sendiri, wira adalah berani, karya berbuat, usaha adalah melakukan. Kalau kita ingin melakukan sendiri dengan swakarya wirausaha, ada kunci yang tadi saya katakan 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. 4 yang pertama, kita harus menyehatkan 4 pilar sebagai umat manusia. Apa pilar yang pertama harus disehatkan? Pilar religi, pilar agama. Kita sebagai umat, kita harus sehat dalam beragama secara syariatnya masing-masing. Lakukan perintah daripada Tuhan. Jalankan apa yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita menjadi orang yang memeluk agama dengan benar. Yang kedua, sehatkan ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau kita melakukan budidaya, secara otomatis kita akan mempunyai penghasilan. Secara otomatis kita punya hasil. Dari hasil itulah yang namanya kita akan menjadi mandiri ekonomi, sehat ekonomi kita. Di dalam kita memiliki penghasilan, karena tuntunan agama apapun mengajarkan bahwa yang kita miliki adalah milik orang lain juga, yang harus kita berikan sebagai sedekah atau sebagai sodakohnya atau infaknya, itu pun ada harus dikeluarkan. Otomatis kita akan menjadi orang yang sosialnya tinggi. Dan kalau itu dilakukan secara rasa yang sudah memang mendarah daging, akan menjadi budaya. Itulah yang namanya sehat ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pilar yang ketiga adalah sehat pekerjaan. Dikatakan sehat pekerjaan kalau dia itu mempunyai kegiatan yang menghasilkan dan produktif dengan apapun. Karena kalau kita tidak bekerja, otomatis kita tidak punya penghasilan.
Kalau kita tidak punya penghasilan berarti kita tidak sehat ekonomi, sosial, dan budayanya. Tapi kalau kita mempunyai kegiatan yang menghasilkan produktif dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan, insya Allah kita akan menjadi sehat pekerjaan. Tetapi perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa yang namanya sehat pekerjaan tidak lepas daripada ilmu. Apapun kita mau bekerja ikut orang lain ataupun kita bekerja menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri, pasti dibutuhkan ilmu. Maka pentingnya sehat pendidikan, dan ilmu itu tidak harus dicari di dalam ruangan. Ilmu sejatinya ilmu adalah ada di lapangan juga. Nah, untuk itu pentingnya kita antara teori dan praktek harus seimbang, karena orang yang berteori tanpa praktek mereka akan menjadi orang rabun. Orang yang praktek tanpa teori itu adalah orang ngawur. Itulah yang namanya sehat 4 pilar. Sedangkan di dalam wirausaha itu ada pin yang kedua 4, itu adalah ada 4 unit usaha yang bisa dilakukan oleh siapapun. 1 unit usaha pembibitan. Bagaimana kita membuat bibit, baik itu tanaman ataupun bibit ikan ataupun itu bibit ternak. Setelah kita bisa mempunyai ilmu bagaimana cara membuat bibit tadi, menghasilkan bibit, bibitnya dijual. Itulah yang namanya unit usaha pembibitan. Tetapi kalau kita tidak mampu membuat bibit, setiap orang pasti diberikan kelebihan dan kekurangannya. Maka kita bisa ambil unit usaha yang kedua yang namanya produksi. Tidak usah membuat bibit, tapi membeli bibit. Bibit yang kita beli itu kita budidayakan. Sehingga kalau kita sudah bisa budidaya sampai menghasilkan, baik pertanian, peternakan maupun perikanan, baru kita menjual produknya itu yang namanya unit usaha produksi. Sedangkan kalau kita tidak mampu memproduksi karena tidak punya lahan kah, atau juga tidak bisa membuat bibit, ya nggak usah ambil pembibitan maupun produksi. Kita bisa mengambil unit usaha yang ketiga yang namanya unit usaha pasca panen. Apa itu unit usaha pasca panen? Membeli produk orang lain, diolah dalam bentuk lain, lalu kita pasarkan. Itu yang namanya pasca panen. Tetapi kalau itu pun juga kita tidak mampu, kita boleh ambil unit usaha yang keempat yang namanya jasa pemasaran. Apa? Beli produk orang lain, jual lagi cari untung. Itu sudah bisa menjadi kegiatan yang produktif. Atau kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar mempunyai penghasilan yang maksimal, 4-4-nya kita ambil bibit buat sendiri, kita produk sendiri, hasilnya kita olah sendiri, lalu kita jual sendiri. Itu berarti kita all in, semua sudah kita lakukan. Itulah yang dikatakan orang gila. Karena apa? Orang yang tidak berilmu, orang yang dikatakan orang bodoh, sebetulnya bukan bodoh, belum tahu. Maka dia akan dikalahkan oleh orang yang tahu. Yang orang awam mengatakan, orang umum mengatakan orang pintar, maka orang bodoh kalah dengan orang pintar. Tetapi orang pintar masih dikalahkan oleh orang yang berpikiran cerdas, maka orang pintar kalah dengan oleh orang cerdas. Namun demikian juga di atas langit masih ada langit. Orang cerdas masih ada yang mengalahkan. Siapa? Orang yang nekat, gitu. Atau sebelum nekat ada yang namanya orang sedang mengatakan bahasa Jawa wong bejo, orang yang beruntung. Itu juga mengalahkan orang cerdas. Tapi orang beruntung dikalahkan oleh orang nekat. Maka istilahnya kalau berani jangan takut-takut. Tapi kalau takut jangan berani-berani. Karena semua akan dikalahkan oleh orang gila. Apa itu gila? Gagasan, ide, langsung aksi. Dengan gila yang kedua, gerakan insan lestarikan alam. Itu pin yang kedua. Sedangkan pin yang 5 pertama adalah setiap orang harus punya 5 prinsip. Kalau ingin sukses. Apa? 1, punya niat. Nawetunya apa? 2, bekerja. Yang ketiga, jujur. Keempat, ibadah. Dan yang kelima adalah ikhlas. Ini 5 prinsip, niat, bekerja, jujur, ibadah, ikhlas. Dan harus punya 5 modal awal. Pin 5 yang kedua. Apa 5 modal awal? 1, perubahan sikap. Dari yang kemarin konsumtif, jadi produktif. Kemarin ikut orang, besok diikuti orang. Kemarin kita beli, besok kita jual. Ini harus ada perubahan sikap. Yang kedua, faham, ku tahu yang ku mau. Yang ketiga adalah terampil, meningkatkan skillnya. Yang keempat adalah manajemennya. Dan yang kelima adalah sarana. Ini 5 modal awal. Dan diikuti dengan 5 modal dasar, pin 5 yang ketiga. Apa itu? 1, sumber daya manusia, SDM. Yang kedua, sumber daya alam, SDA. Yang ketiga, sosial. Pentingnya kita punya mitra, pentingnya kita punya jejaring, pentingnya kita punya kawan yang lain. Itulah modal sosial kita.
yang keempat adalah fisik, dan yang kelima adalah sarana finansial. Jadi ada 5 modal dasar tadi adalah 1 SDM, 2 SDA, 3 sosial, 4 fisik, dan yang kelima adalah finansial. Dengan kita tidak lupa, dikala kita itu berkegiatan tidak bisa lepas dengan orang lain, maka pentingnya kita punya teman. Kita harus punya I, jumlahnya 6. I-nya 6. Kalau kita mengistilahkan teman itu inem pelayan seksi, itu teman yang menyenangkan. Maka I-nya 6 apa saja? I yang pertama, setiap orang harus punya impian, punya cita-cita. I yang kedua, harus punya iman, punya rencana tindak lanjut. I yang ketiga, mereka harus membuktikan impian itu dengan mewujudkan, namanya ikhtiar. Sedangkan I yang keempat adalah landasannya ibadah, I yang kelima ikhlas, dan I yang keenam adalah ijabah, dikabulkan. Nah, dari situlah semua sukses. Kalau ada perencanaan yang terencana, terukur, terstruktur, maka ada kunci 9, namanya matrik 9, kolom 9. Kolom yang pertama adalah kegiatan, kolom kedua lokasi, kolom ketiga waktu, kolom keempat yang terlibat, kolom kelima sarana, kolom keenam dananya berapa, kolom ketujuh sumber dananya dari mana, kolom 8 penanggung jawabnya siapa, kolom ke-9 output keluarannya apa. Itu kunci sukses untuk kewirausahaan. Maka kuncinya adalah tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Harapan yang baik hanya bisa tercapai dengan kesungguhan yang konsisten, sehingga disitulah kita harus memulai dengan saya siapa, itu kenal diri, dengan siapa, itu tahu diri, di mana, itu mawas diri, saya harus bagaimana, itu adalah harga diri. Dengan kita kenal diri, tahu diri, mawas diri, akan punya harga diri, dan akhirnya kita memiliki jati diri. Itu penting untuk sebuah konsep. Ojo gelo dadi petani, jangan kecewa menjadi petani, yang akronimnya saya buat Joglo Tani. Itu.